Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 960. Faktanya, Harvey telah mengkonfirmasi posisi Shen Veronica di dalam hatinya, dan telah menganggap Shen Veronica sebagai wanitanya. Namun, Shen Veronica tidak pernah bisa lulus ujian di hatinya, jadi Harvey telah menunggu jawaban terakhir wanita itu. Dan baru saja, wanita itu memutuskan untuk tinggal di sini malam ini, dan Harvey juga tahu pilihan terakhir wanita itu. Namun, karena ini, Harvey juga diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa apakah itu Muerlene, Su Beibei, Qiuyihan atau Shen Veronica, dia akan lebih menghargainya dan tidak membiarkan mereka menderita kerugian. Harvey bangkit perlahan, berjalan ke jendela besar dari lantai ke langit-langit, menyalakan sebatang rokok, memandang laut di kejauhan, dan mengingat apa yang terjadi malam ini. Apa yang terjadi malam ini seperti mimpi. Tapi Harvey tahu bahwa ini bukan mimpi, semua yang terjadi adalah nyata. Mungkin setelah malam ini, reputasinya akan bergema di seluruh dunia gelap dan menjadi objek pemujaan bagi banyak orang. Bagi banyak orang, reputasi mereka dapat bergema di seluruh dunia yang gelap, dan mungkin bersemangat untuk tertidur. Tetapi bagi Harvey, ini bukan hal yang baik. Semakin keras reputasinya, semakin mudah untuk ditargetkan. Saya khawatir, mulai malam ini, saya telah menjadi pembunuh pasti orang-orang Kaisar Kegelapan. Tentu saja, Harvey tidak takut berada di daftar kematian orang-orang itu. Dia hanya khawatir bahwa orang-orang itu tidak akan mendapat untung dan menemukan masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Tampaknya dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya, dan juga membantu saudara-saudaranya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Masalah dengan Kaisar Kegelapan harus diselesaikan dengan cepat. Jika tidak, dia akan menjadi bom waktu yang tidak tahu kapan akan meledak. Namun, apalagi Kaisar Kegelapan, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk melawan Raja Pembusukan dan Tokugawa Morozuna. Karena itu, jika Anda ingin berurusan dengan sekelompok orang itu, Anda tidak hanya harus meningkatkan kekuatan Anda, tetapi juga bersatu dengan pembangkit tenaga listrik lainnya. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Harvey Chang menghembuskan sebatang rokok, sedikit terganggu. Sebelum dia menyadarinya, dia terlibat dalam konspirasi besar. Kuncinya adalah dia tidak bisa keluar sekarang, dia hanya bisa bertarung. Tiba-tiba, Harvey terkejut dan memikirkan fakta yang mengerikan. Mungkinkah tuannya sudah menghitung, jadi dia akan membiarkan dirinya kembali untuk melakukan pengalaman ini? Mungkin. Dengan kemampuan guru, mungkin dia benar-benar bisa menghitung bencana yang akan terjadi di dunia ini di masa depan. Bahkan jika guru sendiri tidak dapat dihitung, pasti ada beberapa dari teman-teman terkenal di dunia di sekitarnya yang memiliki kemampuan untuk menjadi nabi. Harvey memandang langit yang jauh dengan santai, dan bergumam, "Tuan, apakah ini benar-benar yang Anda maksud?" Itu saja. Karena beberapa hal tidak dapat dihindari, mereka hanya dapat ditangani secara langsung. Setelah merokok 5 batang, bel pintu berdering di luar pintu. Harvey mematikan puntung rokok di asbak, lalu berjalan mendekat dan membuka pintu. Saya melihat bahwa Shen Veronica berdiri cantik di pintu, dengan sebuah koper besar di sampingnya. Harvey tersenyum hangat dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengemasi semua barang bawaanmu?" "Semua sudah dikemas." Hidung Shen Veronica Kiong sedikit berkerut, dan dia mengipasi dengan tangannya, "Harvey, mengapa ada bau asap yang begitu besar di tubuhmu?" "Tubuh? Berapa banyak rokok yang kamu hisap?" Harvey mengambil koper dan tersenyum, "Aku baru saja memikirkan sesuatu, jadi aku merokok beberapa batang sebelum aku menyadarinya." "Kamu, bisakah kamu merawatnya dengan baik?" "Dirimu sendiri? Tubuh?" Shen Veronica mengulurkan tangannya dan memukul dada Harvey, "Bahkan jika kamu dalam keadaan sehat, kamu tidak dapat menyia-nyiakannya seperti ini." Harvey memeluk pinggang lembut wanita itu dan tersenyum lembut, "Veronica, apakah kamu berjanji?" "Aku, jadi kamu mulai mengkhawatirkanku?" Jantung Shen Veronica berpacu seperti rusa, dan wajahnya sedikit merah. "Bagaimana aku bisa berjanji?" "Mandi."
Veronica bergegas ke kamar tidur seperti kelinci yang ketakutan. Wanita ini telah berjanji untuk tinggal malam ini, tetapi dia masih tidak mengakuinya. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu duduk di ruang tamu sebentar. Setelah duduk sebentar, sudut mulut Harvey naik sedikit, dengan senyum jahat, lalu bangkit dan meninggalkan ruang tamu dan berjalan ke kamar tidur. Begitu saya memasuki kamar tidur, saya mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Harvey mengangkat alisnya, lalu berjalan ke pintu kamar mandi dan mencoba memutar pegangan pintu. KL1K. Hati Harvey tergerak. Pintunya tidak terkunci. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja? Karena pintunya tidak dikunci, apakah kamu akan masuk atau tidak? Untuk beberapa saat, jantung Harvey berdetak lebih cepat dan dia merasa dilema. Namun, Harvey segera membuat keputusan. Harvey mendorong pintu kamar mandi dan berjalan masuk. Baru saja masuk. Ah! Shane Veronica, yang sedang duduk di bak mandi, tiba-tiba berseru kaget. Harvey kaget. Veronica, kenapa kamu berisik sekali? Kamu masih bertanya padaku? Shane Veronica merendam seluruh tubuhnya di bak mandi, menatap Harvey, dan berkata dengan malu-malu, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja kamu mandi. Harvey menjawab dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mulai membuka pakaian. Ngomong-ngomong, kamu memasukkan tangki air yang begitu besar. Itu sia-sia untuk mencuci sendiri, jadi mari kita mencucinya bersama-sama. Kan? Shane Veronica buru-buru menutupinya dengan mata tertutup. Harvey menggelengkan kepalanya, sudah larut malam, lebih baik mandi lebih awal dan tidur lebih awal. Setelah mengatakan itu, Harvey berjalan mendekat, lalu duduk di bak mandi tanpa malu. Shane Veronica hampir menangis, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria akan memiliki sisi yang tidak tahu malu. Melihat pria itu sudah duduk di bak mandi, Shane Veronica menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu kamu harus mencucinya dulu, dan aku akan mencucinya setelah kamu selesai. Setelah itu, Shane Veronica siap untuk mandi. Naik dan pergi. Tanpa menunggu Shane Veronica bangun, Harvey mengulurkan tangan, meraih tangan wanita itu, dan menariknya ke dalam pelukannya. Tubuh halus Shane Veronica bergetar, dan dia tidak berani bergerak, dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria itu selanjutnya. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih gugup ketika saatnya tiba. Namun, setelah beberapa lama, Shane Veronica menemukan bahwa pria itu tidak mengambil langkah selanjutnya, tetapi hanya menatapnya dalam-dalam. Ada apa? Shane Veronica bertanya dengan bodoh. Untuk beberapa alasan, dia merasakan tatapan lembut yang tak tertandingi di mata pria itu saat ini, yang menenangkan hatinya yang gugup. Veronica, aku benar-benar takut malam ini. Kata Harvey dengan suara serak. Takut? Shane Veronica tidak bereaksi sedikit pun, apa yang kamu takutkan? Dalam hatinya, pria selalu tidak takut, jadi apa yang ditakuti pria itu? Harvey menghela napas lega, dan jejak kesedihan muncul di wajahnya. Saat menghadapi kaisar kegelapan malam ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, orang gila, dan kamu. Aku bisa. Aku tidak takut mati, aku hanya takut aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Shane Veronica terkejut, lalu dia mengerti arti kata-kata pria itu, dan merasakan kekuatan pria itu. Perasaan untuknya. Dia bisa merasakan cinta pria itu untuknya, dan justru karena dia sangat peduli sehingga dia takut kehilangannya. Sebenarnya, kenapa dia tidak seperti itu? Situasi saat itu benar-benar berbahaya, jika pria misterius itu tidak datang tepat waktu, saya khawatir mereka semua akan mati. Bab 961. Saat itu, dia juga takut setelah malam ini, dia tidak akan pernah melihat pria ini, pria yang menempati semua tempat di hatinya. Sejak saat itu, dia benar-benar memahami pikirannya sendiri. Shane Veronica menatap pria itu dengan mata cerah, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah pria itu. Oke, jangan takut, bukankah kita masih hidup sekarang? Lain, itu bagus. Harvey mengangguk ringan, dengan ekspresi khawatir dan ketakutan di wajahnya lagi.
tapi aku khawatir apa yang terjadi malam ini akan terjadi lagi di masa depan. Seseorang membantu kami malam ini, jadi kami hanya melarikan diri. Jia, bagaimana kalau lain kali? Aku takut aku akan menghadapi situasi yang sama lain kali, dan aku masih tidak bisa melindungimu. Melihat ekspresi pria itu, Shen Veronica merasa sedikit tertekan. Dia belum pernah melihat sisi pria ini. Pada hari kerja, pria menunjukkan tanggung jawab, keberanian, dan tidak pernah takut pada siapapun atau apapun. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menguasai seorang pria. Tapi sekarang, dia melihat sisi rapuh dari hati pria itu. Namun, justru inilah yang membuatnya merasakan kebenaran seorang pria. Mungkin karena seorang pria melihat dirinya sebagai orang yang paling dekat, itu sebabnya dia menunjukkan sisi ini. Lagi pula, pria itu masih muda, baru berusia 20-an. Tetapi tekanan yang dia alami sekarang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh rekan-rekannya. Teman sebayanya hanya perlu bekerja keras untuk mencari nafkah, tetapi pria ini menghadapi tantangan hidup dan mati. Shen Veronica dengan lembut memeluk pinggang pria itu, menyandarkan kepalanya di dada pria itu, dan berkata dengan lembut, "Sayang, jangan khawatir, jangan takut, apapun yang terjadi atau alami di masa depan, aku akan selalu bersamamu." Hah! Harvey bersandar di tepi bak mandi, mengangkat kepalanya dan menutup matanya, dan menghela napas panjang, seolah-olah memuntahkan semua depresi di hatinya. Oke, jangan sedih lagi, hal-hal buruk akan berlalu. Shen Veronica menatap Harvey dan berkata sambil tersenyum, "Harvey, ini tidak seperti kamu yang aku kenal. Kamu yang aku kenal." Tetapi seorang pria yang berdiri tegak dan tidak akan dikalahkan oleh kesulitan apapun. Menurut pendapat saya, daripada khawatir dan takut, Anda sebaiknya melipat gandakan upaya Anda dan meningkatkan kekuatan Anda mulai sekarang. Selama Anda menjadi lebih kuat, Anda bisa lindungi aku baik-baik saja, kan? Mendengar kata-kata wanita itu, sudut mulut Harvey naik sedikit, mengungkapkan senyum lega. Ya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Mengapa kamu takut ketika kamu menghadapi sedikit kesulitan? Apakah ini masih orang yang berani berjuang untuk dunia? Hidup dan mati itu bearish, jika Anda tidak setuju, lakukan saja. Jika ada yang berani memprovokasi dia akan mendorongnya secara horizontal. Memikirkan hal ini, Harvey juga merasa bahwa depresi di hatinya sangat lega. Dia membuka matanya, sedikit menundukkan kepalanya, menatap Shen Veronica dalam pelukannya, mengangkat alisnya dan tersenyum, dan berkata, "Sayang Veronica, apakah kamu wanita yang berjanji untuk menjadi aku?" Shen Veronica membenamkan kepalanya di Harvey di dadanya, dia dengan malu-malu berkata, ya. Karena ya, maka waktu malam ini tidak bisa disia-siakan, mengobrol saja Harvey cemberut. Shen Veronica tercengang, "Apa maksudmu?" Harvey berkata dengan serius, "Kurasa aku harus melakukan apa yang harus dilakukan." Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Shen Veronica berkata sebelumnya dia bisa selesai berbicara, dia mengeluarkan seruan, dan dia merasa bahwa tangan pria itu mulai tidak jujur. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Tubuh halus Shen Veronica bergetar, tubuhnya yang halus diwarnai dengan dua awan merah, dan detak jantungnya kembali berakselerasi. Harvey mengangkat alisnya, "Bagaimana menurutmu?" Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan." Shen Veronica menoleh, dan tidak berani menatap pria itu. "Aku akan menjadikan wanitaku malam ini," kata Harvey dalam-dalam, lalu melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, menundukkan kepalanya sedikit, dan langsung mencium bibir merah wanita itu. Mata Shen Veronica melebar, tubuhnya menegang seperti tersengat listrik. "Jangan di sini." Shen Veronica membuat perjuangan terakhirnya. Tapi segera, Shen Veronica jatuh, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekitar pukul 3 pagi. Malam, lebih dalam. Di bagian Samudera Atlantik. Wow. Deburan ombak dan ombak menyapu. Di seluruh wilayah laut, dalam radius ratusan mil, tidak ada satu kapal pun. Namun, ratusan meter di atas area laut ini, ada dua orang berdiri saat ini.
Salah satunya mengenakan jubah berhiaskan emas dengan dasar hitam, tudung, dan topeng tanpa wajah hitam emas di wajahnya. Orang ini memancarkan cahaya hitam pekat, dan pola kepala ular matahari hitam muncul di belakangnya, dan seluruh orang tampaknya diselimuti kegelapan. Di seberang pria ini berdiri seorang pria jangkung dan tegap dari Cina, mengenakan kemeja hitam, celana panjang hitam, dengan rambut pendek. Pada saat ini, keduanya berdiri diam di langit, saling memandang. Pria berjubah hitam menatap pria di Shenzhou, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa kamu, mengapa kamu mencoba bergaul denganku?" Pria di Shenzhou menyipitkan matanya dan berkata, "Saya ingin bertanya, apakah kamu? Mengapa akan muncul di dunia ini? Apa tujuanmu?" Pria berjubah hitam itu mencibir, "Tidak mudah bagi pembangkit tenaga listrik top sepertimu untuk ingin tahu siapa aku?" Wajah pria Shenzhou berubah dingin, "Aku bertanya ini identitasmu yang sebenarnya, kamu tidak perlu memberitahuku sesuatu." Haha. Pria berjubah hitam itu terkekeh, "Siapa aku, kamu akan tahu suatu hari nanti, tapi tidak sekarang." "Kamu jangan katakan itu, kan?" Mata pria Shenzhou melebar, dan cahaya berkedip, "Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya." Suara itu jatuh. Panjang cuaca mengerikan meledak darinya, seolah mendorong usia. Aura yang kuat ini secara langsung menyebabkan langit dan laut bergetar hebat. Laut jatuh, dan ombak besar naik ke langit, menyapu hingga ketinggian ratusan kaki. Gelombang udara hitam abu-abu yang padat dan berat menyebar dari tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Untuk sementara waktu, langit bergelombang, dan awan beberapa mil tergulung. Pria berjubah hitam itu terkejut, meskipun wajahnya ditutupi oleh topeng, dia masih bisa mengetahui ekspresi ngeri di wajahnya saat ini. Dia tidak ragu-ragu, seluruh tubuhnya terkejut, dan cahaya hitam gelap di tubuhnya meroket lagi. Seolah-olah seluruh wilayah laut berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Bang bang bang. Suara tabrakan bergema di langit. Keduanya belum dimulai, tetapi paksaan dan nafas di tubuh mereka sudah memulai kontes yang sengit. Gelombang udara yang tak terlihat terguncang, dan ruang itu benar-benar terisi, seolah-olah bukaan telah dibuka. "Yo, kamu cukup percaya diri, beraninya kamu bertarung melawanku?" Pria Shenzhou dengan bercanda tersenyum, "Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kamu." Setelah mengatakan itu, pria Shenzhou itu mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, pertama mengangkatnya, lalu tekan dengan keras. Matahari agung menelan telapak tangan, mengguncang langit dan bumi. Bum dalam. Sekejap, ada suara guntur dari langit di atas awan, bergema sejauh puluhan mil. Segera setelah itu, saya melihat telapak tangan hitam besar seluas 1000 meter, berkilauan dengan pola telapak tangan emas, menembus awan, dan menembak ke arah pria berjubah hitam di udara. Saya takut bahkan sebuah pulau akan tenggelam di bawah telapak tangan ini. Mata pria berjubah hitam itu bersinar dengan cahaya hitam, tangan kanannya menjadi telapak tangan, terangkat tinggi, menuju telapak tangan besar yang ditekan ke bawah di langit, dan energi hitam gelap berkumpul dengan gila-gilaan di telapak tangannya. Bab 962. Teknik penghancuran hebat. Teriakan serak terdengar. Suara mendesing. Energi hitam kental ini meraung langsung dari telapak pria berjubah hitam, seolah berubah menjadi gelombang kejut hitam yang lebarnya ratusan meter, dan menyapa telapak tangan besar di langit. Dalam sekejap, ledakan telapak tangan raksasa hitam dengan pola telapak tangan emas bertabrakan dengan gelombang kejut hitam gelap ini di ketinggian 1000 meter. Langit dan laut dalam radius puluhan mil bergetar, dan tirai laut naik, yang sangat spektakuler. Untungnya, tidak ada kapal di dekat sini, dan tidak ada seorang pun di sana, jika tidak, saya mungkin takut mati dengan pemandangan ini. Blokir? Pria Shenzhou itu terkekeh, bisakah kamu menghentikannya? Penekanan. Teriakan nyaring itu jatuh. Ledakan. Telapak tangan raksasa ini, seperti kaisar surga, tidak terpengaruh sama sekali, tetapi terus menghancurkannya.
Gelombang kejut energi hitam yang ditembakkan oleh pria berjubah hitam itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ini. Jubah hitam bergetar di dalam hatinya, jelas tidak mengharapkan pria negara bagian ini menjadi begitu kuat. Pada saat telapak tangan raksasa ditekan, sosok pria berjubah hitam itu langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan telapak. Tangan raksasa emas hitam menekan dengan kuat dan menamparnya ke laut. Permukaan laut dengan radius beberapa ribu meter langsung penyok hingga ratusan meter, dan cetakan telapak tangan besar muncul. Air laut mengalir kembali, dan ada suara gemerincing. Namun, telapak tangan ini tidak melukai pria berjubah hitam itu. Pada saat barusan, pria berjubah hitam telah mundur dari jarak 1 kilometer. Teleportasi? Pria. Shenzhou sedikit mengernyit. Kamu benar-benar bukan dari dunia ini, dari mana kamu berasal? Pria berjubah hitam tidak menjawab kata-kata pria Shenzhou, tetapi dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan mulai melawan. Dalam pertempuran antara yang kuat, tidak ada ruang untuk gangguan, dan tidak ada kesempatan yang bisa dilewatkan. Teknik penjara hebat. Dalam sekejap, cahaya hitam gelap menyebar dari telapak tangan pria berjubah hitam, langsung menutupi langit lebih dari ribuan meter. Seolah-olah ruang ini telah menjadi domain gelap, yang sepenuhnya dikendalikan oleh pria berjubah hitam. Dan lokasi pria Shenzhou adalah pusat dari dunia gelap ini. Tiba-tiba, pria Shenzhou merasa bahwa dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ketika pria berjubah hitam memperhatikan bahwa pria Shenzhou tidak bisa bergerak, sudut mulutnya naik ke balik topeng, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Orang Divine State di depannya adalah pembangkit tenaga listrik pertama yang dia temui di dunia ini, dan bahkan dia merasa ditakuti. Jadi, pria Shenzhou ini sudah ada dalam daftar kematiannya. Harus membunuh orang ini. Jika orang ini tidak mati, rencananya akan sangat terhambat. Pikiran melintas di benak pria berjubah hitam itu. Segera, dia tidak tinggal di belakang, dan langsung memobilisasi energi di tubuhnya terus-menerus. Tangan kanannya terangkat tinggi ke langit, dan bola energi hitam gelap berkumpul dengan gila-gilaan di langit. Hanya hitungan detik. Diameter bola energi hitam gelap ini mencapai 1 kilometer, seperti penjahat yang memegang gunung. Menghancurkan. Tanpa ragu-ragu, pria berjubah hitam itu melambaikan tangan kanannya ke depan. Gemuruh. Bola energi hitam besar ini langsung seperti meteorit dari langit, mengenai pria Shenzhou yang dipenjara. Di depan bola energi hitam ini, pria Shenzhou tampak sangat kecil, seolah-olah dia sedang menghadapi gunung setinggi 1000 meter. Detik berikutnya. Ledakan bola. Energi hitam ini meledak langsung di lokasi pria Shenzhou, seolah-olah sebuah bom nuklir telah diledakkan. Gelombang energi kekerasan mengalir keluar, dan ruang ini mengeluarkan suara berderak. Awan gelap di langit langsung tersapu, dan laut terguncang dan berguling, dan pusaran besar tampaknya terbentuk di bawah, yang tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Di langit, ada tirai air setinggi ratusan kaki, menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, seluruh langit diselimuti cahaya hitam pekat, dan sosok pria Shenzhou tidak lagi terlihat. Pria berjubah hitam berdiri dengan tenang di kejauhan, dan perisai cahaya hitam gelap yang menyebar dari tubuhnya secara langsung memblokir energi yang mengalir deras dari luar. Tidak ada yang bisa menahan ledakan sebesar ini. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan, seolah-olah dia telah menentukan bahwa pria Shenzhou itu sudah mati. Tapi sekarang, bang suara. Seperti langit yang jatuh turun dari langit. Lalu aku teringat suara yang mengguncang dunia. Gunung dan sungai yang rusak. Apa? Pria berjubah hitam itu terkejut dan tiba-tiba mendongak. Saya melihat telapak tangan raksasa hitam dan emas seluas 1 kilometer di foto. Selain itu, selain telapak tangan ini, ada lebih dari selusin telapak tangan hitam emas raksasa dengan ukuran yang sama dan ditutupi dengan pola telapak tangan emas yang menekan pada saat yang sama. Di langit di atas telapak tangan raksasa ini, ada seseorang yang berdiri, itu adalah pria dari Shenzhou. Pria berjubah hitam ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat sekarang.
Kecepatan selusin telapak tangan raksasa ini benar-benar terlalu cepat, dan sudah terlambat bagi orang untuk bereaksi. Bajingan sialan, dia tidak dipenjara. Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah, dan dia tidak berani peduli lagi, memobilisasi energi gelap di tubuhnya dengan panik. Gemuruh. Pada saat ini, langit dan laut bergetar hebat. Saya melihat bahwa energi yang menyebar dari pria berjubah hitam itu langsung mengembun menjadi ilusi raksasa hitam gelap dengan ketinggian ratusan meter. Hantu ini hampir persis sama dengan pria berjubah hitam, juga mengenakan jubah hitam dan emas, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya. Di tangan raksasa itu ada pedang raksasa hitam penuh pola aneh, yang panjangnya ratusan meter. Pria Cina di langit melihat pemandangan ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apakah ini hukum langit dan bumi? Salah. Ini bukan hukum langit dan bumi. Serupa, tapi tak sama. Jika bukan hukum langit dan bumi, apa itu? Mungkinkah, tanpa menunggu? Pria Shenzhou memikirkannya, pria berjubah hitam itu mengayunkan pedang dan meraung. Penghakiman kiamat. Desi raksasa. Hitam dengan ketinggian beberapa ratus meter langsung mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Pedang raksasa itu menebas langit, dan ruang itu terpotong dengan celah besar. Saya takut di bawah pedang ini, bahkan sebuah kota atau pulau akan terbelah dua. Bum 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 setelah. Pedang raksasa itu menembus ruang, itu terus menggulung, dan langsung memotong selusin telapak tangan raksasa yang ditekan menjadi dua. Selain itu, pedang ini terus menggesek ke atas, menebas langsung ke arah pria Shenzhou di langit. Aku belum ingin membunuhmu, tetapi kamu ingin membunuhku? Wajah pria Shenzhou itu menjadi sangat dingin. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Hantu pendekar pedang dengan cahaya hitam memancar dari tubuhnya, mencapai ketinggian 1000 meter, memegang pedang raksasa hitam langsung memadat dan terbentuk. Meskipun pendekar pedang ini terlihat seperti ilusi, itu seperti kenyataan, tubuh tinggi itu langsung naik ke awan, membuat orang tidak dapat melihat wajahnya. Ini adalah hukum langit dan bumi yang sebenarnya. Setelah Raja Pedang muncul, dia langsung mengangkat pedang besar di tangannya dan memblokirnya secara horizontal tentang tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar di langit. Pedang yang diayunkan oleh pria berjubah hitam itu langsung diblokir. Kamu. Siapa kamu? Melihat pemandangan di depannya, mata pria berjubah hitam itu penuh dengan ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ternyata dari dulu hingga sekarang, pria Shenzhou ini tidak benar-benar bergerak. Dengan kata lain, apakah ini kekuatan sebenarnya dari orang ini? Bab 963. Pria berjubah hitam tahu bahwa pria Divine State ini sangat kuat, tetapi menurutnya, pria ini hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia menyadari bahwa pria negara bagian ilahi ini lebih dari sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Sangat tidak mungkin untuk bersaing dengannya sendiri. Selain bergabung dengan orang-orang itu, mungkin saja membunuh pria Shenzhou ini. Sekarang, lebih penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Pikiran-pikiran ini melintas. Cahaya hitam melonjak di mata pria berjubah hitam itu, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Bunuh! Raksasa berjubah hitam itu langsung mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dengan momentum menghancurkan gunung dan sungai, dan menebas ke arah pria Shenzhou dan Raja Pedang di langit. Kiat untuk mengukir serangga pria. Shenzhou itu tampak menghina, melambaikan tangan kanannya, dan berkata dengan lemah. Dipenggal. Saya melihat bahwa hantu Raja Pedang datang langsung dari udara, mengepalkan pisau raksasa hitam di kedua tangan, membawa momentum membelah dunia, dan menebas jubah hitam dan raksasa jubah hitam. Desir suara. Aliran udara dan robekan ruang terdengar dalam ledakan. Dengan satu pisau, dunia, gunung, dan sungai berguncang. Momentum yang meletus tidak hanya mempengaruhi sisi dunia ini, tetapi juga mempengaruhi pulau-pulau tandus yang jauhnya puluhan mil. Pulau-pulau kecil bergetar liar, dan tanahnya terkoyak. Antara petir dan Flynn. Pedang raksasa yang diayunkan oleh Raja Pedang dan pedang raksasa yang diayunkan oleh raksasa berjubah hitam bertabrakan di langit. Bang tumbukan.
Pedang menyebabkan guntur menggelegar di langit, dan bahkan kilat dan percikan api keluar dari langit, mengejutkan orang-orang. Namun, tidak peduli seberapa kuat raksasa berjubah hitam itu, dia tidak bisa menahan pedang ini sama sekali. Boom, dengan ledakan keras, raksasa berjubah hitam itu langsung terputus di tengah, dan kemudian menghilang ke langit. Setelah menghancurkan ilusi raksasa berjubah hitam, pisau ini menebas langsung ke tubuh pria berjubah hitam. Ah, pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan mengeluarkan raungan, dan energi hitam pekat di tubuhnya langsung dimobilisasi secara ekstrim. Cahaya hitam yang menyilaukan berkedip, mewarnai dunia selama puluhan mil menjadi gelap gulita. Panjang. Sebuah gempa besar terdengar. Pedang Raja Pedang telah ditebas habis-habisan. Laut telah terbelah menjadi celah sepanjang 1 kilometer, dan air laut bergelombang dan bergelombang, seolah-olah laut terbelah menjadi dua. Pada saat cahaya hitam menghilang, pria Shenzhou itu mendongak, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Ada genangan darah yang mengambang di laut, tetapi pria berjubah hitam itu telah menghilang. Terlebih lagi, aku bahkan tidak bisa merasakan nafas pria berjubah hitam itu. Sial, lari lagi pria. Shenzhou itu tercengang karena marah. Dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa pria berjubah hitam itu tidak ada di sana, dan kemudian menyebarkan tanda dharma langit dan bumi. Pria Shenzhou sedikit mengernyit dan tenggelam dalam perenungan. Karena pria itu bukan dari dunia ini, dari mana dia berasal? Mungkinkah beberapa penghalang telah rusak? Jika penghalang itu benar-benar rusak, maka aku seharusnya bisa merasakannya. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakannya? Juga, apa tujuan sebenarnya dari pria itu? Dia merasa seolah-olah ada lapisan kabut di depannya, dan dia tidak bisa melihat kebenaran. Kita harus cepat menangkap orang itu dan bertanya padanya. Entah bagaimana, dia selalu merasa tidak nyaman. Atau pergi ke lokasi setiap pesona untuk melihatnya. Memikirkan hal ini, sosok pria Shenzhou melintas, berubah menjadi pita, dan meninggalkan wilayah laut ini pada saat yang sama. Ada sebuah pulau di dekat lingkaran Antartika. Karena pulau kecil ini dekat dengan Antartika, es dan bersalju sepanjang tahun. Karena sekarang bulan April, tidak ada hari di sini, selalu malam. Apalagi di sekitar pulau kecil ini, ada pusaran besar di laut, dan siklon hitam besar di langit. Setiap kapal yang mendekat akan tersapu ke dasar laut, dan setiap pesawat yang mendekat akan hancur berkeping-keping oleh topan di langit. Oleh karena itu, tempat ini juga menjadi keberadaan yang menakutkan seperti Delta Iblis Bermuda, dan tidak ada yang tahu bahwa ada pulau kecil yang tersembunyi di sini. Di tengah pulau adalah istana hitam dan emas besar dengan gaya arsitektur yang sangat aneh yang tidak dimiliki oleh gaya arsitektur manapun di bumi. Istana ini mencakup area yang sangat luas dan dapat menampung puluhan ribu orang pada saat yang bersamaan. Tanahnya diaspal dengan kristal, bersinar terang, dan di atas istana bertatahkan batu bercahaya, berwarna-warni, seperti bintang. Di depan istana, ada platform tinggi, di platform tinggi adalah singgasana besar yang terbuat dari kristal hitam, dan pola kepala ular matahari terukir di kursi. Pada saat ini, istana penuh dengan orang. Orang-orang yang berdiri di istana adalah Raja Korupsi, Raja Kekuatan Supernatural, Ksatria Naga Iblis, Tokugawa Morozuna, dan lainnya. Mengapa Kaisar Kegelapan tiba-tiba muncul di pertemuan titik nol, dan kita semua harus mengungsi? Raja Kekuatan dengan jubah emas putih bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Ksatria Naga Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, karena Kaisar Kegelapan melakukan ini, pasti ada alasan untuk melakukannya. Terlebih lagi, Kaisar Kegelapan secara pribadi mengambil tindakan, saya khawatir tidak ada dari orang-orang itu yang akan selamat. Tokugawa Shogun tertawa dan berkata, Kaisar Kegelapan kami tahu kekuatan Kaisar Kegelapan, orang-orang itu seperti semut di mata Kaisar Kegelapan, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sudah kembali? Ksatria Naga mengerutkan kening, seharusnya itu tidak terjadi, kan? Apa yang bisa terjadi pada Kaisar Kegelapan? Tokugawa Shogun tersenyum dan berkata, Naga, kurasa kekhawatiranmu tidak perlu.
Sebelumnya dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, ada sedikit fluktuasi di ruang di platform tinggi. Segera setelah itu, ruang itu terkoyak, sebuah pintu dibuka, dan sesosok keluar dari balik pintu. Orang yang keluar dari balik pintu, mengenakan jubah berhiaskan emas dengan dasar hitam dan topeng emas hitam, adalah Kaisar ke-8. Setelah Kaisar ke-8 keluar, pintu itu menghilang. Lihat Kaisar ke-8. Raja yang membusuk dan yang lainnya semua berlutut dengan tatapan saleh. Bangun. Kaisar ke-8 mengangkat tangannya dan berkata dengan suara serak. Kaisar ke-8, apakah orang-orang itu sudah mati? Raja Kekuatan bertanya dengan penuh semangat. Semua orang juga melihat Kaisar ke-8. Tidak. Kaisar ke-8 menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Tembakan Kaisar ke-8? Apakah ada orang yang bisa bertahan? Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Pembusukan sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Kaisar ke-8, apa yang terjadi? Kaisar ke-8 berkata dengan enteng, saya diganggu oleh seorang pria dari Shenzhou. Apa? Pria dari Shenzhou? Satria Naga Iblis tampak terkejut, bisakah pria itu bersaing denganmu? Orang itu sangat kuat. Dan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membunuhnya. Kaisar ke-8 mengerutkan kening. Selanjutnya, orang itu telah mengarahkan pandangannya padaku sekarang, yang benar-benar membuatku sakit kepala. Ketika semua orang mendengar ini, kepanikan muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada orang di dunia ini yang tidak bisa dihadapi oleh Kaisar ke-8. Kaisar ke-8, apakah orang itu sudah mengetahui rencana kita? Tanya Raja Pembusukan. Dia mungkin belum tahu. Kaisar ke-8 menggelengkan kepalanya, namun, jika dia terus menyelidiki, dia akhirnya akan tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Raja Kekuasaan. Kamu terus menyelesaikan tugas yang aku berikan padamu. Adapun untuk menghilangkan orang itu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama waktu ini, aku akan pergi ke beberapa tempat untuk melakukan beberapa hal, dan aku tidak akan maju. Biarkan korupsi memutuskan masalah besar dan kecil. Kaisar ke-8 dia mengangkat tangannya, oke, kalian semua mundur dulu. Ya. Raja Pembusukan dan yang lainnya mengangguk dan meninggalkan istana tanpa berkata apa-apa lagi. Saat semua orang keluar dari istana, Kaisar ke-8 terbatuk-batuk, dan darah mengalir di lengan kirinya dan menetes ke tanah. Kaisar Suci, Kaisar Api, Kaisar Pertempuran. Sepertinya saya harus membiarkan kalian semua membantu saya. Kaisar ke-8 berkata dengan lembut, dan kemudian melambaikan tangan kanannya, ruang itu retak, dan gerbang ke-8 terbuka lagi. Segera, dia melangkah ke gerbang gelap selangkah demi selangkah. Tidak sampai dia benar-benar tenggelam ke dalam kegelapan, gerbang ke-8 ditutup dan celah ruang menghilang. Bab 964. Pagi selanjutnya. Matahari bersinar dan menyinari suite presiden kerajaan di hotel berlayar. Di tempat tidur yang luas, Harvey dan Shen Veronica tidur bersama. Pada saat ini, Harvey membuka matanya, menatap wanita yang masih tidur di sampingnya, dan lengkungan lembut tergambar di sudut mulutnya. Wajah tidur wanita itu benar-benar imut. Harvey tidak membangunkan Shen Veronica, tetapi mencium kening wanita itu, lalu bangkit dengan lembut. Setelah menutupi wanita itu dengan selimut, Harvey meninggalkan kamar tidur. Ketika dia datang ke ruang tamu, Harvey, dengan tubuh bagian atasnya telanjang, mulai berlatih latihan 9 transformasi dewa dan iblis. Setelah mengetahui ancaman Kaisar ke-8, Harvey memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya setiap menit dan setiap detik. Karena Anda tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda sekarang, maka cobalah yang terbaik untuk membuat tubuh Anda lebih kuat. Selama tubuh Anda lebih kuat, kekuatan tempur Anda juga dapat ditingkatkan banyak. Sekarang dia bisa melompati tantangan, dia tidak hanya mengandalkan pengalaman bertarungnya, tetapi juga fisiknya yang arogan. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan saya akan meningkat jika saya menerobos ke kondisi tubuh emas berikutnya. Dibandingkan dengan negara tuan, seberapa kuat itu? Semua ini masih belum diketahui. Namun,
Harvey percaya bahwa ketika dia menerobos ke tingkat berikutnya dari 9 transformasi dewa dan iblis, kekuatannya pasti akan meningkat banyak lagi. Setelah berlatih selama 1 jam penuh, Harvey berkeringat dan merah di sekujur tubuhnya. Harvey Chang menghela nafas, lalu berjalan ke kamar tidur, siap untuk mandi. Namun, begitu dia masuk ke kamar tidur, dia melihat bahwa Shen Veronica sudah duduk. Wanita itu menggosok matanya yang mengantuk dan bertanya, "Harvey, kapan kamu bangun?" 1 jam yang lalu. Harvey tersenyum, "Apakah kamu tidur nyenyak?" "Belum." Shen Veronica membusungkan mulutnya dan memutar matanya, "Kami pergi tidur sebelum fajar tadi malam, bagaimana menurutmu? Bisakah aku tidur nyenyak?" Harvey tersenyum dan menggaruk kepalanya. Matahari bersinar masuk, dan wanita itu sangat cantik bahkan dengan wajahnya menghadap ke langit. Di bawah sinar matahari, mata wanita itu seterang kristal, dan kulitnya seputih batu giok, yang bisa dihancurkan dengan meniup peluru. Harvey menelan ludah, "Sayang Veronica, bagaimana bisa ada peri kecil yang cantik sepertimu di dunia ini?" Wajah Shen Veronica menjadi panas, mulut seorang pria, "Pembohong, aku tidak percaya padamu." "Apa jika? Bagaimana Anda bisa tidak percaya?" Harvey berjalan ke Shen Veronica dan berkata, "Semua yang saya katakan adalah benar." Tanpa diduga, telepon di meja samping tempat tidur berdering. "Siapa ini? Sudah terlambat untuk panggilan ini." Harvey tiba-tiba kesal, dan dia berencana untuk bertukar perasaan dengan Shen Veronica. Namun, ketika dia melihat Holayork menelepon, Harvey masih mengangkat telepon dan menyambungkan panggilan itu. Semenit kemudian, Harvey menutup telepon. "Siapa yang menelepon?" Shen Veronica sudah mulai berpakaian. "Ini dari orang gila." Harvey mengangkat bahu, orang gila itu berkata bahwa mereka sudah bangun dan sedang sarapan di lantai bawah, jadi ayo cepat turun juga. "Kalau begitu cepatlah." Shen Veronica menjawab. Dan kemudian berkata, "Anda memiliki begitu banyak keringat di tubuh Anda sangat kotor, pergi dan mandi." Seperti yang diperintahkan. Harvey mengangguk dan berjalan menuju kamar mandi. Namun, dia sangat bingung dengan apa yang dikatakan orang gila tadi. Kejutan apa setelah turun nanti? Kejutan apa? Setelah Harvey selesai mandi, Shen Veronica juga pergi untuk mandi. Setelah itu, Shen Veronica meraih lengan Harvey, meninggalkan ruangan, dan naik lift ke lantai bawah. "Ketika saya datang ke restoran di lantai pertama, saya melihat sekelompok orang tinggi, dan pria kulit hitam dan putih yang kuat datang dari luar. Orang-orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang biasa, mereka semua membawa aura pembunuh yang ganas. Ketika banyak orang di aula melihat sekelompok orang ini, mereka semua mundur. Namun, ketika orang-orang ini melihat Harvey, mereka tertegun sejenak, lalu berlari, meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri mereka, dan berlutut dengan satu lutut, terlihat sangat hormat. Temui Raja Shura. Saat itulah sekelompok pria kulit hitam dan putih berlutut. Saya melihat sekelompok pria dan wanita kulit putih berjas hitam berlari dari tidak jauh, dan mereka semua berlutut di tanah. Temui Raja Shura. Suara itu keras dan bergema di seluruh lobi hotel. Selain orang-orang yang dari dunia gelap pada pandangan pertama, ada juga beberapa pria berpakaian bagus dengan jas dan sepatu kulit, yang terlihat sangat gentleman, semuanya membungkuk hingga 90 derajat. Temui Yang Mulia Raja Shura. Seluruh lobi hotel tiba-tiba menjadi sensasi. Banyak orang yang tinggal di dunia gelap hotel berlari ketika mereka melihat Harvey dan berlutut dan memberi hormat. Karena gerakannya terlalu keras, banyak karyawan dan tamu hotel saling pandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa pemuda ini, mengapa dia begitu dihormati? Bukankah itu orang-orang dari Rattlesnake Mercenary Group dan Blazing Killer Organization? Mereka adalah sekelompok iblis yang membunuh tanpa berkedip. Bagaimana mereka bisa begitu menghormati pemuda ini? Apakah itu kepala keluarga Dupont? Rothhill Tuan kedua dari keluarga De? Raja dari keluarga kerajaan Galia? Mengapa? Mereka sangat menghormati pemuda ini. Anda tahu, sebagai orang-orang ini, tidak perlu memberi hadiah besar untuk siapapun, kan?
Dari mana asal pemuda ini? Ah, apakah ini terlalu berlebihan? Banyak orang mulai berbicara, memandang Harvey dengan heran dan ragu. Pada saat ini, Harvey dan Shane Veronica juga tercengang, sedikit tidak responsif. Harvey juga merasa sedikit akrab dengan orang-orang yang hadir yang membungkuk dan memberi hormat dan berlutut dengan satu lutut. Dia juga melihatnya tadi malam di pertemuan jam 0. Aku memang banyak membantu mereka tadi malam, tapi aku tidak akan membiarkan mereka begitu menghormatiku, kan? Juga, mengapa mereka hanya menyebut diri mereka Raja Shura? Apakah karena dia sekarang adalah kepala kuil Shura? Tapi dia bahkan tidak akan menyebut dirinya Raja Shura. Di dunia gelap, bukankah hanya ada 6 raja? Kapan Anda menjadi raja? Apa yang terjadi? Harvey penuh dengan keraguan, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru berkata, "Kalian bangun dulu." Harvey bertanya kepada seorang pria kulit hitam yang kuat, "Bung, mengapa Anda memanggil saya Raja Shura? Apa artinya ini?" Pria kulit hitam yang kuat berkata dengan aneh, "Yang mulia Raja Shura, tidakkah Anda tahu?" "Tahu apa?" Harvey semakin bingung. "Saya baru saja turun untuk sarapan, dan sekelompok besar orang berlutut dan memberi hormat kepada saya. Bagaimana mungkin saya tidak tercengang?" Pria kulit hitam yang kuat itu membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Tadi malam, karena pengkhianatan Raja Kekuatan Gaib, Ksatria Naga dan Raja Pembusukan, mereka bukan lagi Raja Dunia Gelap. Oleh karena itu, Tuan Hantu Kelelawar, Lord Titan dan Lord Wolf King mengumumkan bahwa saya akan mendukung Anda untuk menjadi Raja baru Dunia Gelap." Selain itu, ketiga raja telah menggunakan hubungan mereka tadi malam untuk menyebarkan berita. Sekarang, seluruh dunia gelap harus tahu beritanya.